warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian kami beri judul Nama Ruh. Sebelum itu, marilah kita perdengarkan bersama-sama kajian sahabat kita, kajian saudara kita, Buya Ar-Razi di dalam kajian Nama Roh. Mari kita perdengarkan bersama-sama. Yakin gak kepengen punya nama ruh? Ntar nyesel loh. Kita masuk semua, amin. Nama ini, itu kalau boleh disebut nama, meminta supaya nama kita nanti masuk ke daftar orang yang Nabi beri syafaat di padang mahsyar. Itu hakikatnya sebenarnya. Kan di padang mahsyar itu dikatakan Nabi Muhammad mencari umatnya, sedangkan umat itu mencari Nabi Adam. Wali-wali itu sebenarnya dia punya nama ini, nama dirinya. Saya udah sering mengatakan, teman-teman, antum sekarang namanya ini siapa yang ngasih? Bapak. Kalau masuk kubur berlaku nggak namanya? Ada nggak yang punya anak atau saudaranya, tetangganya, udah berapa hari belum dikasih nama? Ada kan? Artinya nama itu tidak kekal. Kenapa? Nama KTP, nama kakak bisa dirubah-rubah. Iya kan? Hah? Itu nama jasad, yang ngasih bapak kita jasad, atau kiai siapa gitu. Kalau dikasih kiai, berarti dapat syafaat kiai ntar. Tapi syafaat kiai kan panjang birokrasinya, dari gurunya, gitu ya. Antum masuk ke komunitas tarekat nih, dikasih nama. Nama itu kalau berdasarkan sanad tarekat ya lewatin tarekat dulu, panjang. Tapi kalau Al-Ghaus langsung ke Nabi. Kalau walinya Al-Ghaus ya semoga antum masuk, kita masuk semua, amin. Nama ini itu kalau boleh disebut nama, meminta supaya nama kita nanti masuk ke daftar orang yang Nabi beri syafaat di padang mahsyar. Itu hakikatnya sebenarnya. Kan di padang mahsyar itu dikatakan Nabi Muhammad mencari umatnya, sedangkan umat itu mencari Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Dan semua Nabi itu mengatakan kami nggak punya hak syafaat. Siapa yang punya hak syafaat? Itu yang disebut Al-Fatih lima ughliq, pembuka dari semua yang ditutup. Apa yang ditutup? Hak memberi syafaat. Dan hak memberi syafaat itu hanya ada pada Nabi dan Al-Ghaus fi akhir zaman. Ya Imam Mahdi lah, zaman kita ini Imam Mahdi. Ya semoga kita ketemu nanti.
Ya, Al-Ghaus, Al-Ghaus, Al-Ghaus. Ya, biasanya setiap Ghaus itu punya kuota dia. Syekh Abdul Qadir, Ibn Arabi, kalau di kitab disebutkan kuotanya 1.000 orang. Berarti dia boleh ngasih nama muridnya 1.000 gitu. Lewat dari itu nama berkah. Yang 1.000 itu asli itu. Asli itu. Nama ini ada yang disebut nama makom kewalian. Dan makom kewalian itu namanya selalu pakai Asmaul Husna. Jadi di dalam Ismu Sultan itu ada titik-titik nama. Ada nur-nur, ada namanya Nur Walayah. Nama kewalian dia di bawah asma yang mana? Kalau orangnya dapat pancaran Rahman, nanti namanya adalah Abdur Rahman. Dia orang suka tobat, Abdul Tawwab. Orang suka ilmu, Abdul Alim. Orang yang kuat hikmahnya, Abdul Hakim. Itu begitu, dan itu gak dibuat-buat. Gak bisa dibuat-buat. Emang udah dari sononya, jatah rohani itu. Ya. Nah, ilmu ini yang dicari-cari orang. Ya, minimal kita udah dapat guidance-nya lah ya, bahwa ada loh di kitab. Jadi kalau ada orang nanya, kita punya jawabannya. Al-Qismul Khamis dari kitab Al-Ghunyah. Ya. Udah. Masih. Yang tadi Abdullah Abdurrahman Itu Abdurrahman itu nama walayah, nama kewalian. Jadi kalau Nabi mengatakan Ahabul asma ilallah Abdurrahman, itu nama kewalian, nama rohani orang. Tapi Nabi sendiri punya anak, gak dikasih nama Abdurrahman toh? Kok dikasih namanya Ibrahim? Kok dikasih namanya siapa? Qasim. Kenapa gak dikasih Abdu? Berarti Nabi paham sekali, karena memang ilmunya ilmu beliau. Ini Qasim, ini Ibrahim, ini Zainab, ini Fatimah. Di dalam dirinya ada nur-nur. Salah satu nurnya ada abad apa? Abdurrahman kah? Ya, waktu Ibrahim wafat, Nabi nangis gak? Nah, itu udah ada indikasi itu. Bahwa mungkin ada pancaran nur apa di Ibrahim. Walaupun hadisnya dhaif, Nabi mengatakan lau kana hayyan la kana nabiyyan siddiqan. Tapi hadisnya dhaif ya. Kalau Nabi bersama-sama begitu indahnya kajian-kajian Buya Ar-Razi yang sudah kita perdengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud nama roh itu bagaimana? Yang dimaksud nama roh itu adalah nama yang akan mengantarkan kita, nama yang akan memberikan kita suatu syafaat. Jadi bagaimana mungkin Kanjeng Nabi yang sudah wafat secara dohiriyah bisa mensyafaati manusia? Sedangkan Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Sedangkan melempar saja tidak bisa, apalagi memberi syafaat. Yang dimaksud nama roh itu adalah seperti Kanjeng Nabi Muhammad yang menyadari bahwa sebenarnya Muhammadnya sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Muhammadnya sudah tak ada lagi di dalam dirinya. Muhammadnya sudah tak ada lagi dalam pengakuan nyawanya. Muhammadnya sudah tidak ada lagi dalam pengakuan jiwanya. Muhammadnya sudah tidak ada lagi dalam pengakuan hatinya.
Muhammadnya sudah tak ada lagi dalam pengakuan rohnya. Dan Muhammadnya tidak ada lagi di dalam pengakuan hidupnya. Yang ada hanyalah La ilaha illallah. Itulah yang dimaksud nama roh. Dari nama manusianya kembali ke nama Tuhannya. Inilah yang kebanyakan dikaji orang, dikaji tuan-tuan guru kita di berbagai macam YouTube, yakni mencari nama Allah yang ke-100. Jadi hakikat nama Allah yang ke-100 itu adalah tiap-tiap nama diri manusianya yang sadar bahwa sebenarnya nama dirinya tidak ada. Yang ada hanya Tuhannya. Itulah yang dimaksud nama Allah yang ke-100. Ketika manusianya sadar bahwa nama dirinya adalah nama syariat saja, bahwa nama dirinya hanyalah nama jasad saja, sedangkan ruhullah, sedangkan uripe Allah itulah nama yang sebenar-benarnya, nama yang menciptakan seluruh manusia. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, dan karena Allah lah yang menyebut-nyebutkan bilionan-bilionan nama di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kajian, apabila kita masih mengkaji bioskop-bioskopnya, apabila kita masih mengkaji di luar diri kita, apabila kita masih mengkaji dongeng-dongeng yang diceritakan kitab-kitab itu, maka selamanya kita takkan pernah bisa mengkaji filmnya. Maka selamanya kita takkan pernah bisa mengkaji siapakah hakikat yang diceritakan di luar itu. Yang sebenarnya seluruh cerita-cerita itu adalah cerita masing-masing diri manusianya sendiri. Apabila kita hanya selalu melihat syariat, maka kita akan tersesat menuju kepada makrifatnya. Ketika kita hanya mencerita-ceritakan, membahas-bahas, mengkaji-kaji yang di luar, yakni dongeng-dongeng belaka, cerita bioskopnya, maka kita akan buta, tersesat dari memandang filmnya, dalamnya. Karena tanpa yang dalam, karena tanpa uripe Allah, karena tanpa filmnya, maka bioskop yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita dengar tak akan pernah ada. Itulah yang dimaksud nama roh. Selama ini kita hanya melihat, menyaksikan, mendengar nama-nama jasad-jasad saja, nama-nama makhluk-makhluk saja yang demikian banyaknya. Bila kita selalu melihat makhluk, maka kita akan selalu buta memandang Sang Khalik. Bila di dalam kajian kita hanya mengkaji makhluk-makhluk saja, maka kita akan buta kepada Sang Khalik, yakni pencipta makhluk. Jadi sesungguhnya di dalam yang diceritakan alam barzah itu, manusia sibuk mencari juru selamat. Ada yang berbondong-bondong manusia mencari Nabi Adam, mencari Nabi Idris, Nuh, Hud, dan sebagainya. Dan mereka tidak bisa mensyafaati, tidak bisa menolong, ceritanya begitu. Akan tetapi makna yang sebenar-benarnya di sisi Allah itu apa? Itulah gambaran kita sendiri. Yakni di dalam dunia ini kita selalu meminta mencari juru selamat yang Adam, yang tidak ada kita cari. Maknanya apa? Dunia sebenarnya Adam
kita agung-agungkan. Diri kita yang sebenarnya Adam, kita mulia-muliakan, kita ada-adakan, kita wujud-wujudkan. Selama ini kita salah mencari juru selamat. Harta kita cari yang sebenarnya harta itu tak ada, yang sebenarnya harta itu Adam. Kita bangga-banggakan harta itu, kita mulia-muliakan harta itu maksudnya ketika manusia sibuk mencari juru selamat di alam barzah, di alam yang serba panas ini. Kapan itu? Ya sekarang ini. Manusia pada sibuk mencari dunia daripada mencari Muhammad Rasulullah, daripada mencari uripe Allah. Bila kita meyakini cerita-cerita alam barzah itu nanti, ya kita tersesat kawan. Kita akan tersesat jauh dari Tuhan selama-lamanya. Bila yang kita kaji hanyalah yang luar-luar saja. Padahal yang luar itu tanpa yang dalam ya tidak ada. Maka dari itu bahaslah yang dalam agar manusia bisa memahami, agar manusia bisa berlari menuju Tuhan yang telah menciptakannya. Manusia tidak berlari kepada hawa nafsunya. Karena selama ini kita hanyalah ditakut-takuti saja dengan cerita-cerita itu. Karena ketidaktahuan kita, maka kita terlena dan takut di dalamnya. Akan alam-alam yang imajinasi itu. Atas alam-alam yang halusinasi itu. Bagi hawa nafsu. Padahal semua itu sudah hak. Nyata adanya di sisi Tuhannya bagi manusia-manusia yang sudah masuk dalam pintu baiatnya. Apabila manusia belum berbaiat, ya semuanya masih angan-angan. Ketika manusianya masih ada, semuanya yang masih samar-samar, masih goib Tuhannya, yang wujud hanya hawa nafsunya. Masih goib uripe Allah, yang wujud hanya uripe manungsane. Masih goib ruhullah, yang wujud hanyalah roh manusianya yang merasa punya roh selama ini. Kita lanjutkan. Bila kita selalu menceritakan kisah-kisahnya makhluk saja, maka kita akan buta bagaimana Allah yang berperan atas semua makhluknya. Buta akan Tuhannya. Bila kita hanya memandang nama-nama makhluk saja, maka kita akan tersesat dari nama Ruhullah. Ya percuma saja kita mencari-cari nama roh. Tapi yang kita bahas masih nama-nama makhluknya di dalam masing-masing hati kita. Dan apabila manusia berharap syafaat kepada makhluk, yakni Muhammad, maka ia akan tersesat dari hidup atau uripe siapa yang menghidupi Muhammad. Bila kita terfokus pada makhluk, pada syariatnya, maka kita akan tersesat dari hakikatnya. Kita tersesat dari siapa hidup yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad itu. Jadi jangan cari Muhammad yang zahir itu, tapi carilah Muhammad yang batin itu. Siapa? Muhammad bukan kau yang melempar. Itulah Ruhullah itu, nama roh itu. Ketika Muhammadnya sudah tidak jadi Tuhan lagi, ketika Muhammadnya sudah tak bisa mensyafaati lagi, jangankan mensyafaati orang lain, mensyafaati dirinya saja tak bisa. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa mensyafaati. Karena hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan seluruh manusia. Tak ada satupun yang bisa menyelamatkan seluruh manusia kecuali Tuhan yang menciptakan manusia.
Jadi itulah yang dimaksud nama roh. Ketika nama diri kita sudah tak ada lagi di dalam hati kita kecuali uripe Allah. Ketika kehidupan kita sudah tak ada lagi di dalam hati kita, yang ada hanyalah uripe Allah. Itulah bukti kita sudah mendapatkan syafaat. Tidak usah nunggu besok-besok, ya celaka. Tidak usah nunggu besok-besok, ya tersesat selalu jalan kita kepada Allah. Kita selama ini hanyalah angan-angan wae di dalam ajaran-ajaran Islam. Kita selama ini hanya imajinasi saja di dalam ayat-ayat yang sudah diterangkan Allah. Kita selama ini hanya halusinasi saja, memandang yang luar tanpa memandang yang dalam. Memandang wujud yang diwujudkan daripada memandang wujud yang mewujudkan. Itulah diri kita selama ini hingga tersesat jalannya kepada syafaat itu sendiri. Jadi bukan makhluk yang memberikan syafaat, tapi Allah lah yang memberi syafaat. Tapi Muhammad Rasulullah lah yang sudah faham, yang sudah sadar bahwa urip ini Allah, bahwa hidup ini Allah yang bisa memberi syafaat, yakni ya Allah sendiri yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-85 sampai ke-86. Saya baca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat, akan tetapi yang bisa memberi syafaat adalah orang yang mengakui yang hak dan mereka meyakininya, yakni orang-orang yang meyakini bahwa hidup inilah Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tapi bila di dalam hati kita hidup ini masih hidup makhluknya, ya tersesat terus. Meskipun sholat 5 waktu, ibadah, puasa, dan semua apapun yang dikerjakan menurut syariat-syariat agamanya, bila manusianya yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya, maka selamanya ya tersesat. Karena itu bukan agama Tuhan. Agama Tuhan adalah ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka yang ada nama Ruhullah, nama sucinya Allah, yakni uripe Allah lah yang disaksikan di dalam dan di luar dirinya. Itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat, itulah orang-orang yang sudah mendapatkan Ruhullah kembali, yakni ketika manusianya dibaiat, yakni ketika manusianya rela, ridho bahwa dirinya itu hakikatnya adalah tak ada, tak wujud, tak hidup, karena semua yang ada di alam semesta ini tanpa Allah ya ndak ada, tanpa Allah ya tak wujud, tanpa Allah ya ndak hidup. Ketika sudah rela, ridho, sudah dikembalikan semua itu kepada yang berhak, maka itulah yang dimaksud mutu qoblal maut. Itulah manusia-manusia yang sudah diberi syafaat. Kapan? Ya sekarang ini juga, saat hidupnya, bukan nanti. Kalau nanti ya tersesat terus jalannya, tidak bisa pulang-pulang.
Karena semua ini terjadi ya saat ini ketika kita masih ada, bukan nanti ketika kita sudah tak ada lagi. Karena peran film itu adanya ya sekarang, bukan nanti, Mas Bro. Mari kita sadari bersama-sama. Mari kita buka lagi di dalam, ya kita terangkan dulu. Dan maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan sembah-sembah yang mereka sembah selain Allah tidak akan memberi syafaat. Apapun yang kita mulia-muliakan, zahir-zahir syariat-syariat yang kita bangga-banggakan selama ini, sholat kita, ilmu kita, Nabi kita, semuanya tak akan pernah bisa mendapatkan syafaat ketika kita tidak mengikuti iman hatinya para nabi dan rasul. Ketika kita tidak mengikuti hati, iman hatinya Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Ketika diri kita masih ada di dalam hati kita, kita tidak bisa diselamatkan. Kita tak akan pernah bisa mendapat syafaatnya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena imannya tidak sama. Karena iman kita selama ini sama dengan imannya Fir'aun. Karena iman kita selama ini sama dengan imannya iblis yang ada, yang wujud, yang hidup, yang jadi Tuhan, yang jadi Raja, masih diri kita, di hati kita. Tandanya Allah gaib. Berarti imannya tidak sama dengan Nabi Muhammad. Jangan berharap-harap dapat syafaatnya Allah bila kita tak ada iman sedetik pun, tidak ada iman sebiji darah pun ikut seperti imannya para nabi dan para rasul. Muhammad, bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Muhammad, bukan kau yang membunuh, aku yang membunuh. Maknanya Muhammadnya tidak ada. Maknanya Muhammadnya tidak bisa apa-apa. Bila hati kita sudah demikian, yakni ketika Allah lebih wujud daripada diri kita sendiri di hati kita, itulah tanda bahwa kita telah mendapatkan syafaat, bahwa kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mengabdi, mengabdikan diri, mengabdikan hidup, mengabdikan badan, mengabdikan kembali apa-apa yang bukan milik kita. Itulah syafaat itu. Kapan? Ya sekarang sudah bisa dicari, tidak usah nunggu besok-besok. Maka akan selalu tersesat jalan kita karena kita selalu menonton dongeng-dongeng saja daripada filmnya yang ada di dalam hati kita. Mari kita buka surat Maryam ayat yang ke-86 sampai 87. Saya baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Shadaqallahul azim. Apa maknanya ini? Kebanyakan kita sama juga, saya juga begitu. Kebanyakan kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam. Itu seolah-olah besok terjadinya, bukan sekarang. Seolah-olah kan demikian. Tapi sesungguhnya itu semua terjadinya saat ini. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam. Siapa yang durhaka? Ketika diriku lebih wujud daripada Tuhanku, itulah Allah menghalau kita ke neraka. Ketika Allah gaib, ketika Allah tak wujud, yang wujud hanyalah diriku, yang nyata hanyalah diriku, itulah tanda Allah menghalau kita ke lembah neraka. Maka disiksalah kita dengan dunia, dengan api-api kebutuhan dunia.
Maka simaklah yang dalam, sahabat-sahabatku, agar kita tidak tersesat jalannya menuju Tuhan yang menciptakan kita. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhannya yang Maha Pemurah. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan perjanjian, maknanya orang-orang yang sudah memberikan kembali amanah-amanah yang bukan miliknya, hidup bukan miliknya, dikembalikan lagi kepada uripe Allah, badan bukan miliknya, dikembalikan lagi kepada uripe Allah, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan miliknya, sudah dikembalikan kepada lillah. Apa yang menggerakkan diri kita, yakni uripe Allah, maka hanya orang-orang itulah yang mendapatkan syafaat di sisi Allah. Karena hatinya sudah kembali kepada Allah. Karena hatinya sama plek, sama persis dengan hatinya para nabi dan para rasul. Maknanya hati yang tidak menjadi Tuhan lagi manusianya di hatinya. Itulah nama roh. Itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Bukan nanti, Mas Bro. Marilah kita hijrah, marilah kita beranjak dari tidur panjang kita yang selama ini hanya mendengarkan dongeng-dongeng belaka, yang selama ini kita hanya mendengarkan cerita-cerita besok-besok saja yang menipu hati kita selama ini. Ayat yang ketiga, yakni surat Sabah ayat yang ke-23. Saya baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, Dia dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Saya ulang lagi, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Maknanya orang yang diizinkannya memperoleh syafaat itu orang-orang yang benar-benar baiat, orang-orang yang sudah putus kemanusiaannya di dalam hatinya, karena yang ada hanyalah Tuhannya daripada dirinya. Itulah hakikat baiat itu, itulah hakikat kematian itu, mutu qoblal maut. Bila kita selama hidup ini sudah berbaiat 1000 kali pun berbaiat, bila di dalam hati kita yang wujud masih diri kita, sementara Allahnya gaib, ya selamanya belum baiat itu sebenarnya. Karena masih ada diri manusianya, masih baiat-baiatan, masih main-mainan baiat. Bukan baiat yang sebenarnya. Baiat itu terputusnya manusia dari iblis dan setan, manusia kembali lagi kepada Tuhannya. Maka yang Adam ditinggalkan, maka nyatalah Tuhan yang selama ini wujud, yang selama ini selalu mencipta dirinya, yang selama ini selalu apapun yang digerakkan kembali kepada Tuhannya lah yang menciptakan. Itulah yang dimaksud baiat itu. Bila masih ada diri manusianya, selamanya tak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah. Apa sih syafaat itu? Pertolongan. Ketika kita duduk, ditolong Allah. Ketika kita berkata, ditolong Allah. Ketika kita mendengar, ditolong Allah. Ketika kita sholat, ditolong Allah. Ketika kita naik motor, ditolong Allah. Ketika kita berpuasa, ditolong Allah. Ketika kita bergerak ke sana kemari, ditolong Allah. Itulah yang dimaksud syafaat. Kenapa? Karena yang ada hanya yang menolong ketimbang yang ditolong.
Karena yang ditolong sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah yang menolong. Itulah syafaat, itulah pertolongan itu. Kita lanjutkan ayat yang keempat, surat Toha, ayat yang ke-109. Saya baca artinya. Artinya pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Jadi syafaat itu bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu ketuhanan, yakni para nabi dan para rasul, para aulia, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, yang memang benar-benar menunjukkan jalan pulang kembali kepada Allah, jalan pulang kepada filmnya, tidak membahas bioskopnya saja, tidak membahas makhluknya saja, tidak membahas halusinasi saja, tidak membahas dongeng-dongeng saja, yakni orang-orang yang benar-benar mengajak manusia menuju jalan Tuhannya. Itulah syafaat itu. Itulah izin Allah atas syafaat-syafaatnya lewat hamba-hamba yang dipilihnya. Seperti para nabi dan para rasul, seperti para habaib kita, seperti para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, dan sebagainya. Itulah tempatnya syafaat. Asalkan mereka selalu mengumandangkan hanya Allah yang ada, hanya Allah yang dibahas, tidak membahas yang selain Allah. Itulah tanda-tanda ciri yang bisa menuntun, membimbing, membaiat manusia dari ketersesatannya. Ya para habaib, para ustadz, para alim ulama, para kiai yang hatinya selalu condong kepada Tuhannya daripada condong kepada hawa nafsunya. Silahkan cari sendiri. Ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-255, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapannya mereka dan Dia dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Subhanallah. Inilah yang dimaksud nama roh tadi. Ketika hati sudah pulang kepada Tuhannya, ketika roh, ketika nyawa, ketika jiwa, ketika hati, ketika roh selalu, dan ketika kehidupan ini selalu mengumandangkan kalimah-kalimah thayyibah, yakni hanya Allah yang nyata ketimbang makhluknya. Itulah syafaat itu. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat-syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dari mindaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biralimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biralimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.